Di sebuah kota kecil bernama Plainfield, Wisconsin, hidup seorang pria bernama Ed Gein. Dari luar, dia tampak seperti orang biasa, pemalu, canggung, dan sederhana. Namun di balik dinding rumah tuanya yang sunyi, ia menyimpan rahasia yang ternyata mengguncang seluruh Amerika. Temuan polisi di dalam rumah itu tidak hanya mengejutkan, tetapi hampir tidak bisa dipercaya. Mulai dari jejak darah, potongan tubuh, dan benda-benda lainnya yang dibuat dari tubuh manusia. Inilah kisah Edward Theodore Gein, yang dunia mengenalnya sebagai The Butcher of Plainfield. Edward Theodore Gein, atau yang kita kenal sebagai Ed Gein, lahir pada tanggal 27 Agustus 1906 di La Crosse, Wisconsin, Amerika Serikat. Ed merupakan anak terakhir dari 2 bersaudara yang hidup dalam keluarga sederhana di pedesaan dekat Plainfield, Wisconsin. Ayahnya yang bernama George Gein adalah seorang pengrajin kayu dan kulit hewan. Dia juga adalah seorang pemabuk yang membuat Ed tidak mendapatkan perhatian penuh dari ayahnya. Sedangkan ibunya, Auguste Gein, adalah pribadi yang sangat fanatik dalam urusan agama dan juga mendidik anak-anaknya dengan moral keyakinan yang keras, termasuk larangan ketat terhadap nafsu dan romansa hubungan terhadap wanita. Ed memiliki seorang kakak yang bernama Henry yang dibesarkan dalam isolasi sosial. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa sang ibu sangat melarang anak laki-lakinya untuk berhubungan dengan wanita manapun. Ed tumbuh berkembang dengan pengaruh ibunya yang sangat kuat, hingga banyak ahli menyebutkan bahwa hubungan obsesif dengan ibunya menjadi salah satu faktor utama dalam pembentukan karakter seorang Ed Gein dan kriminalnya di kemudian hari. Pada 1 April 1940, ayah Ed meninggal dunia karena gagal jantung di usia 66 tahun. Maka dari itu, Ed dan Henry mulai melakukan pekerjaan serabutan di sekitar kota untuk menyambung kehidupan mereka. Menurut warga setempat, kedua saudara ini dapat diandalkan karena keuletan dan kejujurannya dalam bekerja. Lalu di tanggal 16 Mei 1944, Ed sedang membakar habis vegetasi rawa. Namun naas api menjadi tidak terkendali, pemadam kebakaran pun datang untuk memadamkan kekacauan itu. Akhirnya api pun padam. Namun Henry hilang entah kemana, dan Ed pun melaporkan kejadian tentang menghilangnya Henry. Rupanya Henry ditemukan dalam keadaan meninggal dengan jasadnya yang tertelungkup. Henry tampak telah meninggal dunia beberapa waktu lalu, yang tampak dari penyebabnya adalah gagal jantung, karena tidak ada tanda terbakar ataupun luka yang lainnya. Dengan kematian Henry, kini Ed hanya tinggal berdua dengan ibunya. Kematian Henry ini membuat sang ibu sangat terpukul, hingga menderita stroke yang sangat melumpuhkan. Dan Ed pun akhirnya mengabdikan dirinya untuk merawat sang ibu. Kesehatannya pun memburuk dengan cepat, dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 1945 di usia 67 tahun. Ed sangat terpukul keras atas kematian ibunya. Dia benar-benar sendirian di dunia ini, dan lahirlah penjagal dari Plainfield. Setelah kematian seluruh keluarganya, Ed semakin menarik dirinya dari sosial. Yang hanya menemani dia hanyalah pikirannya. Untuk menghibur diri, Ed memiliki obsesi terhadap Nazi. Secara rutin, Ed membaca berita dan artikel majalah yang meliput kekejaman Nazi selama Perang Dunia II. Katanya dia memiliki koleksi artikel besar tentang partai Nazi. Selain itu, ketertarikan Ed terhadap sebuah kriminalitas juga dipengaruhi oleh Ilse Koch, seorang penjahat perang Nazi yang suka menguliti korbannya untuk dijadikan furniture. Harold Schechter mengatakan bahwa imajinasi sakitnya Ed itu diisi oleh kisah-kisah Ilse Koch dan artefak kulit manusianya. Karena kesendirian dan obsesinya terhadap hal-hal yang di luar nalar, tindakan-tindakan yang diambil oleh Ed ini mulai menyimpang. Ed mulai melakukan pelanggaran hukum terhadap makam dan juga menjurus ke pembunuhan. Ed mulai melakukan penjarahan makam di Plainfield Cemetery, mencuri jenazah untuk kemudian dipotong, dan mengambil bagian tubuh mereka yang nantinya akan diubah menjadi benda-benda ataupun aksesori di dalam rumah. Kulit manusia yang dijahit menjadi pakaian, topeng, bahkan lampu meja yang penutupnya merupakan dari kulit manusia. Dari catatan resmi dan investigasi kepolisian, Ed mengaku bahwa ia telah membunuh 2 wanita, yaitu Mary Hogan dan Bernice Worden. Frank Worden yang merupakan anak dari Bernice Worden memberitahu penyidik bahwa pada malam sebelum ibunya menghilang, Ed berada di toko untuk mengambil 1 galon anti beku. Struk penjualan galon anti beku tersebut merupakan struk terakhir yang ditulis oleh Bernice Worden pada pagi hari dia menghilang.
Akhirnya kepolisian pun menggeledah seisi rumah Ed. Ketika membuka pintu rumahnya, kepolisian melihat pemandangan yang sungguh mengerikan. Terdapat gaun dari kulit manusia, mangkuk tengkorak, gesper kulit manusia, vulva dalam kotak sepatu, 4 hidung, sepasang bibir, dan kap lampu dari wajah manusia. Dan yang lebih mengerikannya lagi, jasad Bernice Worden ditemukan dalam lumbung pribadi milik Ed, digantung terbalik dengan keadaan kepalanya yang sudah tidak ada. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan eksternal pada beberapa jenazah yang ditemukan. Namun kondisi rumah dan benda-benda yang dibuat dari mayat menunjukkan pelanggaran berat dan penyimpangan yang ekstrim. Setelah penangkapannya, Ed dinyatakan tidak waras untuk diadili. Pemeriksaan psikiatris mengungkapkan bahwa ia mengidap skizofrenia paranoid dengan halusinasi berat. You work all night at that time? I should think you have. That's right. What would you do with the sexual part? That was in. One was painted, they said. Oh, that one, when they died, I just put the thing over it. The virgin white, How did you start? Like I said, might be 4 years. Skizofrenia yang dialaminya begitu parah, hingga batas antara realitas dan imajinasi benar-benar menghilang. Ia mendengar suara sang ibu berbicara kepadanya, memerintahkannya untuk menggali kubur, mengumpulkan tubuh-tubuh perempuan berdosa, dan mensucikan mereka agar roh ibunya bisa hidup kembali. Dalam pikirannya yang terpecah antara delusi dan cinta, Ed percaya bahwa dengan menciptakan pakaian dari kulit manusia, ia bisa menjadi ibunya kembali. Ia hidup dalam keyakinan bahwa ibunya masih bersamanya, berbicara di setiap sudut rumah, dan menonton setiap perbuatannya. Kondisi skizofrenia Ed juga ditunjukkan lewat perilaku dan lingkungan yang sangat terorganisir dengan ketidakteraturan. Rumah yang ditinggali bukan lagi sekedar rumah untuk tempat tinggal, melainkan refleksi dari pikirannya yang kacau. Setiap potongan kulit, setiap tulang, setiap wajah yang dijahit menjadi topeng adalah wujud dari dunia delusinya yang tidak bisa dikendalikan. Ia tak lagi mengenal rasa empati, tak bisa merasakan jijik ataupun bersalah, karena di dalam pikirannya, semua itu adalah panggilan suci dari sang ibu yang telah mati. Skizofrenia gen ini membuatnya terisolasi. Ia tak punya teman, tak bisa membangun hubungan dengan normal, dan menunjukkan gejala-gejala seperti datar emosional, tatapan kosong, dan berbicara sendiri. Kurangnya koneksi sosial memperparah delusi dan halusinasinya. Tanpa interaksi nyata yang memeriksa realitasnya, dunia batinnya tumbuh menjadi liar dan tidak terkendali. Di dalam pikirannya, perempuan bukan hanya objek dosa yang diajarkan oleh ibunya, tetapi juga media untuk menghidupkan ibunya kembali. Represi terhadap seksualitas yang diajarkannya sejak kecil bercampur dengan obsesi terhadap tubuh wanita. Ini menciptakan konflik batin yang besar dan pendorong pembunuhan, pencurian mayat, dan mutilasi yang dilakukannya. Setelah bertahun-tahun di rumah sakit jiwa, pada tahun 1968, Ed akhirnya dinyatakan kompeten untuk diadili. Ia divonis bersalah atas pembunuhan Bernice Worden, namun dinyatakan tetap gila secara hukum, guilty but insane. Semua ini menunjukkan bahwa skizofrenia tidak hanya hadir sebagai label medis, tetapi sebagai faktor utama yang membentuk motif, metode, dan identitas kriminal Ginn. Ia kemudian dikirim kembali ke Mendota Mental Health Institute, tempat di mana ia menghabiskan sisa hidupnya. Di sana, Ed dikenal sebagai pasien yang tenang, sopan, dan patuh. Ed Gein meninggal dunia pada 26 Juli 1984 akibat komplikasi kanker paru-paru di usia 77 tahun. Kisah Ed tidak berhenti di rumah kayu tua itu saja. Dunia horor modern berhutang banyak pada kisahnya. Dari kisah mengerikannya lahirlah karakter-karakter ikonik seperti Norman Bates dalam film Psycho, Leatherface dalam The Texas Chainsaw Massacre, dan Buffalo Bill dalam The Silence of the Lamb. Ia menjadi inspirasi bagi para penulis, pembuat film, dan psikolog kriminal untuk memahami sisi tergelap manusia, kesepian, obsesi, dan kehilangan bisa menciptakan monster. Tahun 2025, kisahnya kembali diangkat melalui serial monster The Ed Gein Story dengan aktor Charlie Hunnam yang memerankan Ed. Serial ini tidak hanya menggambarkan kejahatannya, tapi juga bagaimana dunia mencoba memahami apa yang mendorong seseorang menjadi monster. Fakta-fakta tentang Ed masih menghantui hingga kini. Rumahnya dikenal dengan julukan The Plainfield Ghoul House, tempat di mana polisi menemukan benda-benda aneh. Meskipun hanya terbukti membunuh 2 orang, banyak yang percaya bahwa korbannya masih lebih banyak. Dan yang paling menakutkan, Ed tidak pernah tampak sebagai seorang pembunuh.
Ia hanyalah pria kesepian yang tinggal di pinggiran kota kecil, tersenyum pada tetangga, dan membantu anak-anak memperbaiki alat mereka. Namun di balik wajah lembut itu, tersembunyi kegelapan yang tidak bisa dijelaskan. Skizofrenianya yang dipicu oleh trauma masa kecil, penekanan emosi, dan kehilangan figur ibu, berkembang menjadi psikosis penuh dengan delusi religius dan seksual yang akhirnya mendorong dia kepada tindakan ekstrim. Tanpa pengaruh skizofrenia dan halusinasi tentang ibunya, kemungkinan besar Ed tidak akan menjadi sosok yang mengerikan seperti yang dikenal oleh dunia sekarang. Kisahnya menjadi studi kasus penting dalam forensik psikiatri tentang bagaimana gangguan jiwa berat apabila tidak tertangani dapat memicu perilaku kriminal ekstrim yang tampak iblis. Ed Gein bukan hanya cerita kriminal, ia adalah cerminan dari betapa rapuhnya batas antara waras dan gila, antara cinta dan obsesi, antara manusia dan monster.